Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kita masih membicarakan seri Ramayana dengan akhir kisah Rama dan Sinta. Ini adalah pakoman ketiga atau part ketiga dari episode akhir kisah Rama dan Sinta. Kemarin yang pertama sudah dibicarakan akhirnya mereka itu yang Sinta itu yang part 1 itu Sinta diusir dari Ayodhya, terus lahirnya Pangeran Lawa dan Kusha. Kedua nggak dibicarakan kan di situ karena nggak ada ceritanya pada di situ pakoman yang kedua. Nah sekarang di pakoman ketiga ini Paris kan sempat mention bahwa ada cerita akhir kisah dari Rama dan Sinta itu Rama, Niti dan Nitis. Tuh, kita akan membicarakan pakoman yang itu ceritanya gimana Pak? Beda lagi dari yang kemarin. Pada dasarnya ya sama aja. Jadi kalau yang pertama itu kan dari bahasa Sanskerta Ramayananya, terus yang kedua itu dari bahasa Jawa kuno. Nah, ini sudah ditulis lagi dengan judulnya Serat Ramayana, Serat Rama gitu ya. Nah, ini babaran Bali Pustaka. Jadi sudah ditulis lagi oleh kerabat yang ada di Bali Pustaka itu. Nah ini justru lebih ke Nusantara lagi. Jadi juga banyak dibuat pementasan wayang orang maupun wayang kulit itu. Dengan sendirinya setiap pementasan wayang wong atau wayang kulit itu si sutradara atau si dalang itu mesti merubah atau mengangkat lagi agar ada bobotnya ya toh. Ke logikanya juga harus pasti digituin, Cari-cari lagi. Nah ini saya akan menceritakan yang agak lugu saja. Biasanya itu ada dua cerita toh, Romonite dan Romonitis. Oh itu udah cerita guys. Dua buku ya. Nah itu kalau dipentaskan itu kalau wayang wong pada saat Idul Fitri Lebaran gitu bisa jadi 8 seri gitu. Nah ini nanti kata-kata itu dua cerita itu akan aku jadikan satu saja. Soalnya banyak ceritanya yang mirip atau sama dengan cerita-cerita buku yang lain. Ya gitu aja ya. Nah, langsung aja kita ceritain. Kita mulai saja lah. Perlu didasari lagi setelah memenangkan perang di Alengka, Sri Rama boyong Sinta ke Ayodhya ya. Nah di situ Rama tetap menjadi raja Ayodhya, tapi beberapa saat kemudian Ayodhya diangkat raja yang tadinya raja wakil di Bharata, adik Rama, sedangkan Rama membangun istana di ibu kota baru. Kalimantan. Bukan. Ibu kota baru. Nah, itu namanya Poncowati. Nah, Poncowati. Nah, di situ dia juga memerintah kota yang baru itu, Romo. Pada suatu saat Romo ini masih bersama Sinta dan Lesmono dihadap oleh para pangeran adik-adik Romo. Kemudian dihadap juga oleh sahabat Cinorowedi di Kapindra Sugriwa dengan prajurit-prajuritnya, senopatinya seperti si Anggodo, Anilo, Jembawan,
Janurwindo, Kawisrobo, Kapi Agni, ada di situ semua gitu. Nah, si Anoman tetap berada mendampingi si Prabu Rama di Poncowati. Nah, di situ. Kemudian pada suatu saat Romo ini berkumpul gitu menyampaikan keinginannya. Dia mengatakan bahwa dari kecil sampai dengan dewasa dan sudah di usia senja gitu, dia selalu melakukan dharma kesatrianya untuk memayu hayuning bawono. Nah, itu dengan usianya yang sudah tua umpamanya gitu, dia merasa bahwa harus ada akhirnya. Kalau sudah tenaga tidak mampu, usia sudah tua, pemikirannya sudah kacau-kacau gitu ya, itu kan pasti harus terganggu itu niatnya untuk melaksanakan dharmanya itu. Nah, itu dia terus memikir di sebelah kiri kanannya negara Ayodhya, atau ya mikir semoga saya bisa sampai akhir hidup ini menjalani dharma memayu hayuning bawono. Semoga ya. Nah, setelah saya berakhir hidup saya nanti, semoga ada orang lain yang melakukan hal itu gitu. Nah, menurut penilaian atau menurut penglihatan atau pengetahuan ya, dia sudah nitik-nitik. Nah, ini nitik-nitik itu ya, maksudnya itu mengintip atau melihat dengan dekat gitu. Mencari berita, ada berita yang mengatakan bahwa sampai dengan saat itu satria-satria yang melaksanakan dharmanya untuk memayu hayuning bawono itu dikelompokkan, yang dia tahu yang paling menonjol itu satu kesatria yang menjadi raja di Dwarawati, Prabu Krishna. Kedua itu Raja Mandura, Prabu Balarama atau Baladewa, kebetulan kakak dari Prabu Krishna Dwarawati atau Dwaraka ya. Terus yang ketiga adalah kesatria Pandawa yang menjadi raja di negara Amarta. Dari tiga itu semua melakukan dharmanya memayu hayuning jagat, mengutamakan sifat angkara murka harus disingkirkan. Pokoknya mengikis sifat angkara murka, dia mengutamakan sifat utama dan selalu berbuat untuk kebenaran gitu kan. Nah, itu. Nah, ini kedua kalinya ini si Romo ingin mencoba atau nitik pribadi atau perilakunya para satria yang melakukan dharmanya itu. Berarti dia ingin lebih jelas lagi kepribadian para satria itu. Itu mereka udah pada lahir belum sih? Belum kan? Sudah. Oh, Dalam cerita ini sudah gede-gede, sudah ada Gatotkaca apa. Nah, inilah ini kan sifatnya untuk menyatukan saja. Kalau dari Ramayana yang aslinya itu kan yang bersambung dengan kisah Mahabharata itu kan si Anoman, ya kan? Terus si Rama Parasu, iya. Itu kan bersambung. Masih ada di situ. Nah, ini juga maksudnya disambung begitu. Tapi ya gimana caranya ya, itu padahal kalau menurut pakem Jawa itu pakem Jawa itu Rama itu leluhurnya si Krishna. Iya. Nah, makanya itu jadi kalau sudah pakai akman pakai
pakeman ini sebaiknya yang hal itu agak dilupakan gitu. Jadi ini hanya menunjukkan suatu cerita, ini ada cerita seperti ini gitu. Makanya bukan dari Ramayana Basa Jawa Kawi, bukan Basa Jawa, bukan dari itu, tapi dari Balai Pustaka ini yang sudah diramu, yang kadang dibuat akun pedalangan. Oke. Nah, Olahnya jauh ya. iya makanya itu, makanya saya, Bingung. makanya dua cerita itu saya jadikan satu saja karena ada yang Hampir sama. ceritanya hampir sama, terus ada yang jauh kemungkinannya gitu loh. Jauh dari Nah, yang jelas keinginannya Sri Rama itu untuk menguji, untuk mengetahui sifat pribadinya para satria yang melakukan dharma memayu hayuning bawono. Oke. Dengan demikian akan dimulai dengan perintah kepada si Sugriwa untuk membawa pasukan mendatangi Mandura, mengatakan kepada Raja Mandura bahwa Raja Mandura harus takluk, ya, nungkul kepada Poncowati Sri Rama itu. Terus diingatkan lagi, tapi ingat, ini saya hanya ingin melihat solah tingkah kepribadiannya si Balarama itu. Maka dari itu usahakan jangan banyak korban atau jangan ada korban. Ya, sanggup si Sugriwa ya. Kemudian perintah yang kedua untuk menguji ya, untuk melihat kepribadiannya satria-satria yang lain, itu memerintah si Anoman. Anoman harus membawa surat Sri Rama diserahkan kepada Raja Amarta. Sedangkan di Amarta itu Pandawa itu biasanya dikendalikan nafsu segalanya itu oleh Sri Kresna. Jadi dia tidak perlu ke Dwarawati atau apa, pasti ada di situ. gitu. Ya sanggup. Akhirnya kedua utusan itu berangkat dan ini dibubarkan. Kalau wayang kulit itu umumnya terus ke Datonan, terus kerajaan situ pasti kerajaan istana Kedaton, istana Kaputren, ya keluarga raja itu. Di situ ada si Dewi Sinta. Dewi Sinta dan berada dengan biasanya si sama Limbut Canik gitu kan. Kemudian ada datangnya Sri Rama mengabarkan keadaan pertemuannya itu tadi. Dewi Sinta dengar bahwa Sri Rama mau menguji pribadi dan tingkah laku para satria Mandura, Dama, Amarta. Nah ini terus Sinta punya keinginan, bolehkah saya ikut dalam keinginan Sri Rama, karena saya ingin berdamai atau bersahabat dengan seorang putri yang masih mempertahankan kesucian dan kesetiaannya. Itu saya dengar yang namanya Wara Subodra, itu istri permaisuri si Arjuna. Arjuna itu orang Pandawa. Nah maka dari itu saya ingin berdamai dan berkerabat gitu. Apa kira-kira diizinkan? Iya, maksudnya itu nganu bersahabat gitulah, membangun kedamaian, bergaul gitu. Temenan. Di situ Sri Rama menyetujui. Ya sudah, kalau niatmu begitu untuk berlaku damai, bersahabat dengan Wara Subodra, silahkan, itu niat yang baik. Ya kan? Niat yang baik. Nah untuk kepentingan itu kalau ada kebutuhan apapun
kamu harus selalu dijaga oleh Laksmana. Ya sanggup, yalah nantilah pada suatu saat nanti ini adegan ini selesai, kemudian adegan selanjutnya ini di Mandura. Prabu Balarama dihadap pepatihnya Pragoto Prabowo dan para senopatinya kedatangan si Samba, Setyaki dan Udawa. Diutus oleh Kresna karena Kresna dan Pandawa sudah lama tidak bertemu dengan Baladewa, jangan sampai terlalu jauh. Diajak Baladewa untuk berkumpul, mempererat persaudaraannya dengan Kresna dan Pandawa. Ya sanggup si Balarama ya. Ya memang saya sendiri juga sudah kangen apa ya, sudah merasa rindu gitulah. Ini belum selesai adegan atau pasiliwakannya, pertemuan di pendopo itu datangnya si Kapindra Sugriwa dengan keperluan untuk mengharap si Balarama agar mau tunduk, ya, agar mau takluk dengan Prabu Rama yang ada di Poncowati. Lah ini si Baladewa kan kepancing kemarahannya. Baladewa goyok suara keras begitu, ndak tahunya Sugriwa ini suaranya juga begitu. Ini lucunya, jadi Baladewa bentak, sini juga bentak, bisa keras gitu. Jadi hampir sama itu, awalnya ya begitu, nganulah santak gitulah. Jadi omongnya yang kalau omong keras marah gitu, kalau Baladewa kan ngerocos gitu terus. Ya ini juga keras juga gitu. Sampai terjadi perselisihan, terjadi perang, termasuk prajurit Mandura dengan prajurit Pragusa dari Poncowati. Kera-kera itu kayak si Jembawan Janurendra, Anila, Anggoda, Kapi Agni, Kapi Serobo dan lain sebagainya, itu ya yang tokoh-tokohnya yang ya yang jelas itu sebagian besar anak-anak dewa ya itu yang punya kesaktian pasti. Nah terjadi perang gede, Baladewa tetap perang dengan si Sugriwa. Wah sama sapinya itu. Oh iya, malah kemungkinan Baladewa agak kalah cepat gitu. Soalnya ya dia lebih tua, lebih berpengalaman. Zaman itu sudah bisa menghancurkan Maesasura, Jatasura, Lembu Sura yang melawan Kahyangan. Baladewa juga pernah kan membantu Kahyangan untuk menghancurkan raja yang mau merusak Kahyangan. Jadi sama-sama saktinya. Nah ini dalam peperangan Rame begitu, Sugriwa termikir, dia ingat pesan si Rama. Pesan Rama kan jangan banyak korban, tahu, usahakan tidak sampai ada korban. Nah Sugriwa kemudian milar atau mundur, menjauhkan diri dengan Baladewa dalam perang itu. Kemudian dia memberi tanda-tanda kepada prajuritnya untuk menjauhkan diri dari musuhnya. Akhirnya sampai jauh-jauh pergi pulang. Di sini nggak usah dibicarakan lah, yang jelas Baladewa pasti masih marah sih, tapi dia ingin datang ke Amarta lah tuh sambil lapor. Biasanya Baladewa itu ada peristiwa apa saja mesti dikatakan sama Kresna. Jadi kebijaksanaannya dia itu jangan sampai salah, itu kebijaksanaannya Kresna itu lebih diutamakan oleh dia. Itu. Nah, sudah adegan itu habis lah, kisah itu selesai. Kemudian adegan selanjutnya di kerajaan Amarta. Di situ ada Prabu Puntadewa atau Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, Sadewa ya. Kebetulan di situ juga kedatangan Prabu Krishna. Nah, untuk memperbanyak kepentingan
Baloromo itu di sini saya datangkan ke situ sekalian, jadi biar tahu keadaan apa yang terjadi di Amerika. Jadi Baladewa juga di situ kan datang melapor bahwa dia dapat ancaman akan dikalahkan oleh Raja Rama dari Poncowati. Kresna ya nanti harus diselesaikan lah, begitu biasa kebijaksanaannya. Kresna kan santai-santai ya gitu kan. Kemudian pada saat itu datang si Hanuman membawa suratnya Sri Rama, diserahkan kepada Yudhistira, dibaca oleh Yudhistira. Yudhistira masih memikir maknanya, itu diminta sama si Bimo. Bimo sudah menaruh curiga saja kan, diminta Bimo, dibaca oleh Bimo, tahu kalau isi surat itu minta akan boyong Dewi Drupadi. Bimo marah kan, kebiasaan kalau seorang raja menyerahkan putri atau permaisuri atau itu tanda taklukan, ya kan. Wah ini marah Bratasena, dogang si Hanuman. Itu ayo kamu mesti tanya soal Hanuman sama Bima itu kan. Nah itu bisa murid sama guru kan. Belum berarti saudara kan. Iya. Nah itu bisa dibuat sudah, bisa dibuat belum. Hanya kewajibannya beda-beda sana sini gitu. Itu aja nih jejeki Hanuman kan. Ya kan memang gurunya suka begitu. Suka begitu sih. Bratasena sama Hanuman itu cerita Dewa Ruci itu. Hanuman juga perang rame. Itu kan cerita Dewa Ruci apa itu kan sesudah apa sebelum dia ketemu Bratasena kan gitu. Makanya agak dihilangkan dikit gitu. Nah ini dibuat sudah saudara atau belum, tapi permasalahannya kan begitu. Iya. Nah ini gitulah pokoknya. Didugang itu sampai terjadi perkelahian. Kemudian Sri Kresna juga melihat suratnya itu tadi, dia juga punya pendapat yang hampir sama dengan Bimo, tapi diembel-embeli dengan kebijaksanaan Kresna. Ini mencoba, ini orang itu tahu Kresna ini mencoba kesabaran atau mencoba para Pandawa. Itu Kresna udah tahu, makanya dia berangkat menyusul Bima, itu mengajak Gatotkaca berangkat gitu. Terus di luar pertemuan itu Hanuman sama si Bima berkelahi kan, berkelahi rame itu, semua menuruti banyak masing-masing kan. Nah, jadi itu saudara atau bukan nggak ngerti lah gitu, masalahnya gitu. Dipisah sama si Kresna, udahlah tidak usah ribut-ribut. Orang sana datang juga Hanuman seorang diri, tidak membawa pasukan, berarti tidak menaklukkan. Dia minta Drupadi, mungkin niatnya baik, tapi diselimuti dengan niat yang kayak menaklukkan begitu. Maka sudah hentikan perkelahian Hanuman. Ya sudah, ini kamu aku bawain kendogo. Kendogo itu kendil, dikasihkan si Hanuman. Dikatakan bahwa kendil ini isinya Dewi Drupadi. Tuh, sampaikan ke sana ke Gustimu. Berangkat Hanuman pulang. Yang ini untuk melihat kejadian selanjutnya, diajak untuk mengikuti ini bagaimana akhirnya kejadian-kejadian ini gitu kan. Berangkat. Terus ada suatu ketika Hanuman sampai di Poncowati, kendil atau bersamaan dengan datangnya si Sugriwa melapor ya bahwa si Baloromo mengatakan tidak mudah menaklukkan, itu harus perang atau jadi perang bener, tapi takut kalau ada korban, makanya diundurkan prajuritnya melapor. Ya baik, nah baik ya. Terus si Hanuman juga datang melapor bahwa saya dibawain surat sudah
disampaikan sampai terjadi salah paham antara Bima dengan Anoman, tapi itu dipisahkan oleh Prabu Kresna, dan Prabu Kresna memberikan Kenjogo ini, dikatakan bahwa dalamnya adalah Drupadi. Dibuka yang keluar bukan Drupadi tapi Gatotkaca. Tidak ingin ada korban, Romo keluar bawa senjatanya, Guwa Wijaya dipanahkan ke kaki paha si Gatotkaca, dicandak, dimajukan, mau dipotong gitu ya. Terus Lesmana nggak terima. Rame loh dulu, dipentaskan dalam wayang orang rame, pentaskan dalam wayang kulit rame. Iya, soalnya ada penyatuan antara Ramayana dengan Mahabharata. Generasi wayang wong juga ada ya. Wayang wong yang sudah tua itu kan juga menginginkan setelah saya nggak ada nanti ya, kalau bisa itu masih ada yang menjalankan. Iya, jangan dimusnahkan.